Yes, confidence is beautiful. Betul, Adrian? Saya setuju sekali. Setuju banget. Tapi apa ya, perjalanan untuk mendapatkan kepercayaan diri kan memang kadang-kadang itu sulit dan juga memang ini tuh perjalanan yang harus ditempuh seumur hidup begitu. Kalau untuk saya mungkin kemarin sudah lumayan gitu, tapi memang masih kadang-kadang suka down juga ya kan. Dan ternyata bisa dipelajari seperti Bisa kamu bilang tadi ya. dipelajari, Kalau bener. gitu kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya untuk menumbuhkan kepercayaan diri kita khususnya kepada anak-anak kita sejak dini. Dan pagi hari ini kita sudah mengundang Mbak Yuliana Hartanto. Ini kalau di luar negeri nih profesinya disebut image consultant begitu ya? Image consultant. Image consultant, Selamat keren. pagi. Thank you for having me here. Iya. Thank you for coming loh. Yes, correct. Ini sekali saya sempat udah mention di depan, apa sih dampak buat anak kita kalau saat ini dia tidak percaya diri? Confidence itu kelihatan simple, tapi dampaknya itu sangat besar, bahaya, bahkan mengakibatkan kematian. Karena gini, anak yang nggak pede itu ada yang seneng be a loner ya. Jadi selalu pikiran negatif yang tidak baik, ada menuduh dirinya sendiri. Lama-lama kan dia malas hidup, frustasi, dan commit suicide. Jadi hal yang simple tapi dampaknya itu huge, significant banget. Biasanya gitu. apa sih yang memicu seseorang akhirnya Banyak, jadi merasa ya. tidak percaya diri Banyak. gitu? Pertama kalau buat anak-anak remaja, mereka nggak feel fit in. Nggak feel fit in tuh banyak reason. Satu karena perbedaan fisik, dia berbeda dengan yang lain, dia merasa lebih rendah, tidak lebih bagus dari yang lain. Yang kedua nggak fit in karena different financial, ya kan? Status Status sosialnya. sosial. Yang ketiga nggak fit in karena family situation. Anak-anak banyak yang malu, orang tuanya divorce, orang tuanya rumah family-nya not happy, dia feel bad, nggak feel fit in. Tapi gitu. kalau untuk tahu seorang anak gitu misalnya, ini kita bicara misalnya anak remaja, ternyata dia mengalami krisis kepercayaan diri. Untuk tahu kalau oke, anak saya ini mengalami krisis kepercayaan diri itu dari mana? Kepercayaan diri itu ada yang hidden, ada yang shown up, kelihatan ya. Kalau yang kelihatan jelas sekali dari dia loner, dari body gesture. Tapi ada yang kelihatan yang menutupi dia pede, sebenarnya dalamnya tidak. Nah jadi kalau yang di hidden itu memang harus hubungan anak sama orang tua tuh harus dekat. Jadi orang tua benar-benar mengerti si anak punya pertumbuhan, atau si anak pun mau open bilang, aku tuh nggak feel pede begini-begini, dan orang tua bisa bantu, bisa support. Tapi kan the problem, orang tua sama anak nggak semuanya punya good relationship and good communication at home. Gitu. Tapi gimana cara memperbaikinya sih Mbak? Kalau misalnya memang mengalami kepercayaan diri gitu, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu? Apakah berbicara langsung, berkomunikasi atau bagaimana? Iya, harus di rumah orang tua sadar, aduh aku nih nggak berfungsi baik nih sebagai orang tua, aku pengen support anakku. Communication is number one, more time to spend sama anak-anak tuh, banyak waktu untuk bicara, bercerita, sehingga mereka comfortable sama kita. Banyak anak kan dia ada distance sama parents karena nggak comfortable, tapi kalau mereka open, apapun mereka ceritakan ya kan. Dan kalau memang kita nggak pinter mensupport anak punya confidence, makanya ada wadah-wadah seperti saya ini menjembatani antara orang tua dan anak gitu. Dan juga kalau orang tua yang misalnya, saya nggak bilang orang tuanya ini kelebihan percaya diri gitu, tapi misalnya contoh seperti saya ya, yang berprofesinya seringkali di depan publik gitu. Saya memiliki anak yang mungkin juga saat ini tidak terlalu merasa percaya diri karena profesi dari orang tuanya yang terbiasa tampil dan lain sebagainya. Apakah itu juga sesuatu yang bisa kita develop supaya anak ini menjadi percaya diri karena di bawah bayang-bayang dari orang tuanya gitu? Iya, kalau nggak pede itu bukan bawaan lahir atau di DNA, itu terbentuk dengan situasi everyday, ya setiap hari. Jadi semua pasti bisa di fix. Jadi tadi saya bilang kelihatannya simple tapi efeknya besar. Kelihatannya sulit dan besar tapi sebenarnya kalau tahu kuncinya is like 1, 2, 3. Kira-kira caranya gimana? Aku kan juga nggak mungkin gitu dong Mbak Yul untuk melibatkan Syarla nih dalam mungkin kegiatannya seperti saya yang lakukan. Tapi pada saat misalnya saya mengajak dia nggak menjauh dari saya, dia tetap mau di samping orang tuanya. Apalagi terutama kalau ketemu ya kayak fans seperti itu, dia merasa dia nggak kepengen ada dalam situasi itu gitu. Iya, jadi kalau saya ya menganjurkan ke banyak orang tua, karena saya juga melakukan, waktu terbaik dengan anak tuh sebelum mereka tidur. Biasanya saya ikut cuddle in.
ke kasur Oh, mereka. oke. 10, 5 minutes, 15 minutes, kalau ada waktu half an hour tiduran dengan mereka di ranjang, ngobrol, cerita, ya. Terus di mobil kita ngobrol, cerita, di meja makan. Jadi banyak kesempatan-kesempatan digunakan untuk berbicara, cerita. Tapi gini, kids don't like to be judged. Kita kan tense-nya orang tua tuh nasehatin, ngomelin, karena nature-nya parents begitu. Saya juga banyak menahan diri ketika my boy umur 11 bilang, I have girlfriend. I have pacar, jadi I have to pretend I'm cool with that, get along, supaya dia keep telling me all the things. Nah itu di family kami sama anak dekatnya sampai segitu. Oh, berarti emosi memang harus disingkirkan terlebih dahulu Iya, gitu ya? karena kita harus bisa jadi teman buat anak kita, gitu. Kalau nggak mereka cari teman yang salah jalan nanti, salah nasihat. Betul-betul. We Dan have juga to be our best friend. kalau tidak salah sekarang ini ada yang namanya kelas-kelas untuk pengembangan diri, khususnya untuk meningkatkan kepercayaan diri ya. Ada. Juliana juga melakukan hal itu? Ya, kami akan open khususnya nih school holiday. Anak-anak bingung mau ngapain, ada long holiday kan sampai Lebaran juga. Jadi daripada mereka nggak ada kegiatan, dan mereka belajar ini. Apa aja sih yang dipelajari di sana? Kami memberikan kegiatan-kegiatan mengeluarkan ekspresi mereka untuk PD, untuk mengekspresikan personality mereka. Kami melatih mereka juga body gesture yang PD gimana. Basically everything in life ke anak-anak itu kan seperti kertas putih, kita brainwash mereka, doktrinisasi mereka. Tell them they're good, they can be good, gitu. Empowering mereka lah basically. Perubahan signifikan seperti apa sih yang waktu itu pernah dilihat oleh Mbak Yuli langsung gitu? Kalau langsung di tempat gini aja, salah satu kelasku kan make over your look, ya. Jadi dari yang nggak fit in, kan di sekolah tuh ada nerd, ada anak cool, ada anak nerd. Nah yang nerd kita fix to look cool, nice. Abis di make over aja sudah langsung handphone tuh selfie, taruh di PP. Jadi karena gini, ini salah satu alat untuk boost up confidence itu ya. When you look good, you feel good. Yes, Nah, indeed. gitu. Tapi seberapa besar sih pengaruhnya kalau misalnya seseorang gitu yang tadinya belum mempunyai kepercayaan diri yang cukup besar, kemudian mendapatkan kepercayaan diri dari dari pola yang memang sudah dipelajari begitu. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa di-achieve gitu untuk seorang individu sebenarnya? Gini, kalau kita, anak kita, atau kita sendiri bukan orang yang A student, yang punya major sekolah tuh yang dibutuhkan dan dicari orang lulus dari sekolah terkenal, itu biarpun kita confidence personality-nya nggak memadai, tapi we are needed. Karena sesuatu yang kita punya, prestasi. Kalau kita hanya average people, average student, mereka harus di-empowering, punya added value ya. Jadi you have to be great personality, karena personality itu gets the heart of people. Yes. Jadi you can get favor from people, even though you just ordinary person atau skill, tapi orang tuh udah senang dengan kita, mau bantu kita, mau support kita, gitu. Jadi it helps a lot for future buat anak-anak itu. Bagaimana saya melatih anak-anak saya juga, ketemu orang harus salaman kenceng, lihat mata dan senyum, hi om, hi tante. Kalau tidak begitu, they will be in problem at home with us. Dengan suami dan saya, kita sudah pesen dari kecil, itu standar. Jadi mengajarkan anak-anak juga hidup dengan standar kerja, standar belajar, standar kebersihan. Live at standard. Jadi semua itu ada aturan-aturannya. Ya tujuannya kan bukan keras sama mereka. Kita explain, when mommy and daddy died, you have to survive gitu loh ya kan. Kalau kita nggak bisa mewariskan banyak hal buat kalian, paling nggak you survive because of yourself. I see. Oke, mungkin terakhir dari Mbak Yuli, kira-kira pesan buat para orang tua nih untuk bisa meningkatkan tadi kepercayaan diri pada anak yang paling sederhana yang kita bisa lakukan sehari-hari. Pesan saya ya, mungkin rada sedikit keras. When you decide, ketika kita memutuskan jadi orang tua, berfungsilah sebagai orang tua. Karena anak tidak minta dilahirkan, kalau mereka bisa memilih, mereka memilih orang tua yang the best. So jangan sampai anak regret to have parents like us. Mari kita berfungsi jadi orang tua. Bukan menggedekan tubuh dengan makanan dan uang, tapi be there secara soul and spirit for them. Supaya mereka kuat dan happy dalam hidup ini, have purpose in life. Aduh, cakep banget. Langsung kena. Terima kasih banget Mbak Yuli. Aduh, terutama saya yang sudah punya putri, ini jadi memang jadi tersadar lagi bahwa kita nggak hanya sekedar memberikan nafkah buat anak kita, tapi tadi itu harus jadi partner, luangkan waktu untuk cuddle dengan dia, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, supaya jadi terbuka, dia juga lebih percaya diri gitu. Oke, thank you banget nih buat nasihatnya nih pagi hari ini.